Baik, di 3 hari 4 hari yang lalu ini saya dapat komentar ternyata dari teman lama ini, Bino Utomo ini teman lama banget. Kita pernah sama-sama berjuang membangun internet di awal-awal internet dari ITB ke Malang dan sebagainya. Sekarang beliau ada di Jogja. Beritanya sederhana aja sih, Bos. Mohon bikin satu video pengantar tentang mengapa routing. Ternyata banyak banget yang bikin jaringan berbasis bridging. Memang bridging itu gampang sih, cuman performance jeblok. Bahkan belum lama ini saya nemu orang yang membangun wireless network full bridging satu kota, padahal BTS-nya banyak untuk layanan hotspot dan sebagainya. Ini gila ini sebenarnya. Oke, mungkin saya harus kasih gambar bentuk inilah pinta. Moga-moga nggak crash. Suka crash ini pinta, ini parah banget. Oke. Kalau kita punya banyak wireless, oke. Ini punya banyak wireless, ini wireless, ini wireless, ini wireless, ini jaringan LAN. Nih kita bikin ada LAN-nya, ada wireless segala macam. Ini ada LAN, ini ada LAN lagi, di mana gitu ya. Ini wireless, ini klien nempel ke wireless ini. Saya bikin klien kecil-kecil lah. Ini kliennya kecil-kecil, nempel ke sini, nempel ke sini, nempel ke sini. Oke. Jadi ini nempel, ini nempel, ini nempel, ini nempel. Terus di sini nyambung ke LAN, nih nyambung ke LAN. Di sini ada yang nyambung ke LAN yang ini nyambung ke LAN yang ini nyambung ke LAN yang ini dan sebagainya. Oke. Bayangkan konsekuensi bridging itu apa? Bridge adalah semuanya akan melihat semua. Jadi misalnya ini disambungkan, 2 switch disambungkan. Jadi bridge itu bentuknya sederhana aja sih. Mungkin saya kasih gambar pakai ini aja ya, pakai GNS3 biar kelihatan bridge sama router bedanya apa. Ini saya nggak akan simulasi, tapi saya kasih lihat gambarnya aja. Mudah-mudahan jalan nih. Oke. Di sini ada switch. Ini pada dasarnya bridge, dan sini ada router. Oke, sekarang kita punya jaringan LAN beberapa biji, kita pasang switch. Switch. Oke. Dan ini kita sambungkan satu sama lain. Terus ini sambungin lagi. Saya sambungin lagi. Terus ini saya sambungin lagi. Sambungannya sembarangan aja sih. Portnya bisa mana aja. Dan ini berlaku buat WiFi. Kalau kita punya access point WiFi, ya gini. Artinya apa? Semua komputer yang di sini akan bisa dengar apa komunikasi yang ada di sini, akan bisa dengar komunikasi yang ada di sini, akan bisa dengar komunikasi di sini. Semuanya bisa dengar satu sama lain. Itu bridge. Ciri khas bridge itu. Jadi semua akan bisa dengar semua. Jadi semua yang tersambung dalam bridge bisa dengar satu sama lain. Akibatnya apa? Kalau yang ini transmit, ngirim data, di sini ngirim data juga, tabrakan semua nih urusannya nih. Jadi kalau di sini ada komputer, misalnya saya punya komputer ya. Di sini ada PC. Di sini ada PC. Oke. Di sini PC sambungin sini. Di sini saya sambungin juga ke sini. Artinya apa? Saya tambahin lagi lah PC-nya biar ada PC rada banyakan lah. Rada boros PC. Toh nggak dinyalain. Kalau nyalain baru puyeng kepala banyak. Oke. Jadi kalau di sini ngirim data, di sini mau komunikasi ke sini, si ini dengar juga. Itu bridge itu. Kacau itu bridge itu. Jadi kalau dia ngirim data ke sana, sini bisa dengar, sini bisa dengar. Kalau bridge-nya kayak di WiFi, wireless, itu kedengaran semua. Kalau kita pakai switch, mungkin
Yang dengar hanya ujungku, yang dilewatin aja bisa dengar. Yang nggak dilewatin nggak dengar. Tapi kalau wifi kacau, wifi semua dengar. Jadi wifi semua dengar. Akibatnya kita jadi dengar banyak sampah yang tidak dibutuhkan. Akibatnya kalau kita mau transmit, kita mau ngirim data atau nerima data, kita harus nunggu yang lain sampai berhenti, diem, baru kita bisa jalan jaringannya. Ini yang masalah besar kalau kita bikin jaringan pakai bridge semuanya. Oke. Jadi kalau kita pakai bridge semuanya, ini kalau switch ini masih bisa ditolerir ya. Coba. Kalau saya ganti nih ya, switchnya saya ganti semua. Kalau switch hanya ujungku yang dilewatin aja bisa dengar. Kalau yang parah tuh yang ini nih, hub. Nah itu bridge beneran, itu hub tuh parah banget. Jadi ada dua, ada switch, ada hub. Kalau hub semua dengar. Dan hub bagus banget buat ini ya, buat nyadap segala macam, enak banget. Jadi kalau mau nyadap pakailah jaringannya pakai bridge. Ini saya sambungin sembarangan aja nih. Nah kalau udah kayak gini, kedengeran semua. Ini kacau nih. Wait, sorry, salah colok. Ini kita colok ke yang nggak dipakai aja. Oke, ini colok lagi. Nah kalau udah kayak gini, semua dengar satu sama lain. Kalau tadi kita pakai switch, masih mending. Kalau dia sambungannya lewat dari sini ke sini ke sini ke sini, cuman ini yang rada budek. Yang ini masih bisa teriak. Jadi kondisinya seperti itu. Itu bridge itu. Nah, ini makanya Bino itu teriak. Kalau bisa ajarin nih kenapa kita perlu routing. Nah, kalau kita pakai routing, itu kita ganti nih. Switchnya kita ganti semua. Ini ganti semua. Ganti semua. Ini kita ganti. Ini ganti. Oke. Misalnya kita pakai mikrotik. Nggak bisa lagi. Gitu cuma dua. Saya cuma ada 2 mikrotik nih sebenarnya. Saya pakai Cisco lah di sini. Satu lagi Cisco. Ini Cisco yang lain lagi. Oke, jadi saya pakai Cisco sama mikrotik campur-campur ya. Nah, ini seru kalau di sini. Tapi ini konfigurasi harus bener nih ya. Routingnya lebih seru nih urusannya. Waduh, banyak banget nih. Cisco-nya punya colokannya banyak. Kan? Waduh, serem. Ih, colokannya banyak banget Cisco-nya, ganas. Ini bisa digini juga sih kalau mau kalau mau gila bisa gini nih. No, bisa saling cross kayak gini. Iya, yang kepala ada loh. Bisa saling cross gini ya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah kira-kira gini. Saya akan ambil lagi, ini dia. Saya tambahin. Jadi salah. Oke. Jadi PC 5, PC 3, PC 6 kalau komunikasi satu sama lain, yang denger lokal di sini aja. Ini nggak ada yang denger semua. Oke. Kalau misalnya PC 5 pengen ngomong ke PC 4, tergantung sambungan yang dipakai. Yang dengar cuman router 1, router 4. Atau kalau kondisi sambungannya putus, sini lagi putus, dia bisa ngerut ke sini, atau ke sini. Baru sampai PC 4. Jadi yang dengar hanya yang dituju aja. Akibatnya kita tidak perlu dengerin sampah yang lewat. Sebagian besar senyap kalau nggak ada traffic, dan kita bisa komunikasi lega. Di sini bisa komunikasi sendiri, sini komunikasi sendiri, sini komunikasi sendiri, ini komunikasi sendiri. Jadi kalau mau transfer file lokal-lokalan kayak gini aman. Sini aman semua. Jadi performance jaringan sangat beda banget. Bridge sama router itu beda sekali performance jaringannya. Dan di sini ini hanya dipakai kalau komunikasi antar routernya terjadi. Jadi misalnya dia pengen komunikasi ke sana, yang ini mau ke sini. Misalnya ini saya ganti di sini, saya ganti ya, delete.
saya ganti sama cloud internet. Di sini ada internet lewat situ. Mana dia? Saya sambungin dari sini ke sini. Oke. Kalau mau gila, saya sambunginnya gila-gilaan. Di sini kebetulan kalau kita lihat ada 3 interface di sininya. Saya akan bikin kacau dikit lah. Di sini juga, di sini saya akan bikin sambungan dari sini ke cloud juga. Saya pakai yang ini. Jadi yang punya sambungan ke internet ada 2, MikroTik 1 sama router 1. Ini punya sambungan ke internet. Jadi yang bagian yang sini, kalau dia pengen nyambung ke internet, dia bisa keluar, nanti bisa milih mau lewat sini ke sana atau sini ke sana. Tapi ini nggak terganggu. Jadi kalau ini mau ke internet, sini sama sekali tidak diganggu. Ini pun tidak diganggu sih sebenarnya. Jaringan LAN yang di sini nggak diganggu, sama sekali nggak diganggu. Yang terganggu hanya routernya aja dilewatin. Tapi jaringan LAN-nya nggak masalah. Jadi kalau ekstrim kira-kira gini lah. Ini saya delete ya. Saya misalnya punya router tambahan lagi. Wah, biar seru. Nah, di sini baru saya kasih PC lagi. Seru kan, rumit nih jaringannya, seru banget. Kita bisa jalanin nih, komputer langsung hang. Komputernya kebanyakan. Jadi kalau kita mau komunikasi, misalnya ini mau ke internet, PC 2 mau ke internet, PC 2 akan masuk ke router 2, terus dia milih mau masuk ke router 1 atau mau masuk MikroTik 1, oke, ke internet. Cuman yang ini, yang PC yang dalam router 3, terus yang di sini MikroTik 2 nggak terganggu sama sekali. Sama sekali nggak ada urusannya sama traffic yang di sini. Jadi beda sekali antara routing sama bridge. Performanya jauh banget sih. Sayangnya nggak banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Biasanya orang lapangan banget yang mau baca, yang menguasai ilmu sini. Bino termasuk orang yang otodidak, belajar sendiri, dan dia banyak jam terbang di lapangannya, makanya dia ngerti banget urusan satu ini. Cuman minumnya kuat banget nih Bino juga, parah. Semoga Bino bisa agak insaf karena Anda agak parah bagian satu itu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kenapa penting sekali kita melakukan routing. Kalau untuk jaringan sederhana di dalam rumah yang cuman komputernya ada 5 atau berapa, masih oke lah bridging. Tapi kalau udah satu RT, RW, apalagi satu kota, bridging itu keterlaluan banget. Itu parah banget. Udah gitu ada hotspot segala macam lagi di situ. Itu kacau banget. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan bridging karena performance jaringan akan kolaps kalau gitu caranya. Oke. Ini saya buang semuanya. Delete semuanya. Ini tadi buat ini aja, buat gambarin aja, lebih enak pakai ini gambarnya gitu daripada pakai pinta. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kenapa kita perlu banget untuk mengerti yang namanya bridging. Oke, terima kasih Bino untuk masukannya.